Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bertafakuh di dalam agamanya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini kelak berkenan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada al-haditsus tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. Kata beliau, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Rawahu Muslim. Faqala An-Nawawi wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Nah, ini hadis yang ke-22, diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Disebutkan meridhai keduanya sebab beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat yang mulia, Jabir dan bapaknya Abdullah. Makanya didoakan seperti itu. Kalau sahabat yang bapaknya belum mengenal Islam atau tidak masuk Islam,
maka didoakan radhiyallahu anhu. Kalau dianya, bapaknya plus kakeknya sahabat Nabi, maka didoakan radhiyallahu anhum. Dan ini adab kita kepada sahabat Nabi. Ketika disebut nama sahabat, termasuk dari adab kita mendoakan beliau. Dan ini sesuai dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan keridhoannya kepada sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada sahabat dan sahabat pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah, kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Beliau ini sahabat Ansor yang tinggal di Madinah. Dahulu Madinah itu disebut dengan nama Yathrib. Itu nama dulunya, Pak. Kemudian dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kota Madinah. Nah, disebutkan dalam kisah bahwa ada sekelompok manusia dari Yathrib, yaitu kota Madinah, ingin menuju Makkah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin membaiat Nabi tatkala itu. Maka terkenal dalam sejarah baiat yang dilakukan sahabat tatkala itu disebut dengan Baiatul Aqabah. Dan ternyata sahabat Jabir dan bapaknya menyaksikan baiat itu. Jadi disebutkan rombongan ini, di antara mereka ada orang yang sangat tua yang punya 10 anak. Istrinya sudah meninggal dunia. Jadi orang tua punya 10 anak, 9 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, yang dibawa orang tua ini anak laki-lakinya. Dibawa menghadap Nabi, berbaiat bersama Nabi. Baiat itu artinya sumpah setia. Bersama Nabi, beriman kepada Nabi, membela Nabi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sesampainya mereka ke kota Madinah, sesampainya mereka ke kota Makkah, mereka langsung berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah benih-benih Islam mulai merasuk ke relung hati sahabat Jabir. Jadi ternyata orang tua tadi adalah bapaknya Jabir, Abdullah, dan anak yang dia bawa, nah itulah sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan Jabir tatkala itu berumur 16 tahun, masih muda beliau. Dan beliau ini senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mengikuti majelis-majelisnya Nabi. Tidak ada satupun majelis yang digelar Nabi kecuali sahabat Jabir hadir di situ. Beliau tidak mau ketinggalan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau banyak mengambil ilmu dari Nabi dan banyak menghafalkan hadits-haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Jabir ini tercatat sebagai salah satu dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, 7 orang ini meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Sahabat Jabir meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 1540 hadis. Kalau dalam urutan yang terbanyak disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam bait syairnya, al-mukthiruna fi riwayatil athari Abu Hurairah, yalih ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Imam Suyuti, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 orang sahabat. Ranking satunya sahabat Abu Hurairah. Nah, ini yang terbanyak ini. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Nabi, maka tidak lepas dari nama sahabat Abu Hurairah ini. Ranking 2-nya Ibnu Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya wa Anasun, sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah. Wal habru, tinta, maksudnya tintanya umat ini. Nah, itu julukan untuk Ibnu Abbas, ya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Saking luasnya ilmunya Ibnu Abbas itu, beliau dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat, karena saking luasnya. Kemudian Kal Khudri, yakni Abu Sa'id Al Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, kemudian Wajabirun, nah, sahabat Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa zaujatun Nabi, dan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sahabat Jabir ini salah satu dari 7 yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan memang kesungguhan beliau di dalam mencari hadis Nabi ini tidak perlu ditanyakan lagi. Makanya pernah disebutkan dalam kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Diceritakan oleh Imam Ahmad sebuah kisah, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tatkala mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai ke telinga sahabat Jabir, ada satu orang sahabat yang mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau belum pernah dengarkan, yang beliau belum sempat dengarkan. Dan rumah sahabat ini jauh dari kota Madinah. Kalau mau ke sana perjalanan 1 bulan naik onta, Pak. Karena dulu tidak ada alat transportasi seperti sekarang ini. Ya, kalau mau mengadakan perjalanan pakai onta, merambat padang pasir yang sangat luas itu. Nah, sahabat Jabir demi mendapatkan satu hadis ini, beliau tempuh perjalanan. Sampailah beliau ke negeri sahabat itu. Dan ternyata negerinya di Syam. Kalau Syam ini sekarang ini Palestina, Lebanon, Suriah, Oman. Itu masuk kawasan Syam itu. Nah, ketika sampai di kota Syam, di negeri Syam, maka bertemulah sahabat Jabir dengan sahabat tadi. Ternyata sahabat itu bernama Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanan, Pak, sampai ke sana. Kemudian Jabir bin Abdullah sampai di situ, beliau tidak langsung, ya mungkin cari apa dulu, ya kan, langsung ke rumah sahabat Abdullah bin Unais tadi. Kemudian diketok pintu rumahnya, keluar pembantunya sahabat Abdullah bin Unais ini. Ditanya, siapa Anda? Saya Jabir. Didengarkan dari dalam rumah oleh sahabat Abdullah bin Unais. Kaget sahabat Abdullah bin Unais. Jabir siapa ini? Jabir bin Abdullah. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, na'am. Maka beliau langsung bukakan pintu, lalu beliau peluk sahabat Jabir bin Abdullah. 1 bulan perjalanan, Pak. Lama tidak ketemu 2 orang sahabat ini. Kemudian ditanyakan, ada apa gerangan kau datang ke sini? Jauh-jauh kau datang ke tempatku ini, ada apa? Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, haditsan. Tidak ada tujuanku datang ke rumahmu ini kecuali aku ingin mendengarkan satu hadis darimu yang kau dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku belum sempat mendengarkannya. Aku khawatir, kata sahabat Jabir, entah aku yang mati duluan atau kau yang mati duluan, dan aku tidak sempat dengarkan hadis itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Maka sahabat Abdullah bin Unais pun langsung menyampaikan hadis itu, yang beliau dengarkan langsung dari Nabi SAW. Hadisnya tentang kejadian hari kiamat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, belum dikhitan, buhma, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Inilah keadaan kita nanti tatkala dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syahid dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana kesungguhan sahabat Jabir bin Abdullah di dalam menimba ilmu dan mencari ilmu itu langsung dari sahabat yang mendengarkan hadis itu. Makanya tidak heran manakala sahabat Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, salah satunya hadis yang tadi kita bacakan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sahabat Jabir bin Abdullah ini ada kisah yang mengharukan. Jadi disebutkan karena bapak beliau sudah sangat tua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi dikisahkan pada perang Uhud. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah ini sahabat yang menyaksikan seluruh perang bersama Nabi kecuali 2 perang saja beliau tidak hadir di situ, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Itu pun beliau tidak hadir. Kenapa? Tidak mendapatkan izin dari bapaknya, karena beliau ketika itu masih muda, belum saatnya. Nah, tapi bapaknya Abdullah Al-Ansari pergi berjihad, pergi berperang di perang Uhud. Maka ketika mau berangkat, bapaknya ini Abdullah Al-Ansari berpesan kepada anaknya Jabir bin Abdullah. Kata sahabat ini, kata Abdullah bapaknya Jabir, wahai Jabir, aku akan berangkat perang Uhud, dan aku tidak menyangka, aku berfirasat jangan-jangan aku meninggal pada perang ini. Bisa jadi aku mati syahid dalam perang ini. Dan aku menyangka, kata beliau, aku yang pertama kali meninggal pada peperangan ini. Firasat, Pak. Karena seorang muslim itu, seorang yang beriman itu terkadang diberikan firasat. Dan firasatnya orang yang beriman itu tajam. Nah, maka bapaknya ini berwasiat, wahai anakku Jabir, kalau nanti aku gugur, kalau nanti aku meninggal dunia, maka aku berpesan kepadamu, wahai Jabir, aku tidak punya harta peninggalan yang paling berharga kecuali engkau sendiri. Maka aku berwasiat kepadamu, aku wahai Jabir punya utang kepada orang-orang, disebutkan utangnya, orang-orangnya. Maka aku mohon kepadamu wahai Jabir, nanti kalau aku meninggal dunia, maka tolong lunasi hutang bapakmu ini. Itu wasiatnya bapaknya. Kemudian engkau punya 9 orang saudari. 9 orang, dia sendiri laki-laki, masih anak-anak, masih kecil. Iya. Tolong kau jaga mereka baik-baik wahai Jabir. Maka berangkatlah bapaknya ini, dan subhanallah, benar sesuai firasatnya. Bapaknya meninggal pada perang Uhud, dan beliau orang yang pertama gugur di perang Uhud, sesuai firasat beliau. Maka meninggallah bapaknya ini, dan disebutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala sahabat Jabir datang kemudian membuka, menyingkap kain penutup yang menutup bapaknya yang sudah meninggal itu, maka Jabir pun menangis. Orang-orang melarang sahabat Jabir untuk menangis, tapi kata Jabir, Rasulullah sendiri tidak melarang aku. Karena menangis itu wajar, boleh-boleh saja. Yang dilarang di dalam Islam itu kalau meratap, Pak.
Nah, itu yang dilarang, meraung-raung, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian. Nah, itu yang dilarang dalam Islam kalau ada orang yang meninggal. Kalau meratap seperti itu, Nabi SAW sebutkan ancamannya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap, disebutkan oleh Nabi wanita karena yang paling sering melakukannya wanita. Nah, kalau ada laki-laki yang melakukannya lebih kena lagi. Nabi sebutkan wanita, kalau ada yang meratap terhadap orang yang meninggal, dia meninggal nantinya belum sempat tobat, nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memakai baju dari ter, aspal panas, dan mantel dari penyakit kudis. Nauzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Jabir menangis tatkala itu. Wajar bapaknya meninggal dunia. Tapi Nabi SAW menenangkan sahabat Jabir, memberikan kabar gembira kepada sahabat Jabir. Kata Rasul SAW, tabakihi aw la tabakihi ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihah. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, kau menangisi kepergian bapakmu atau kau tidak tangisi, sungguh aku melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi bapakmu ini dengan sayap-sayapnya sampai kau angkat dia, sampai mereka mengangkatnya. Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari apa yang beliau dapatkan dari bapaknya sahabat Abdullahi Al-Ansari. Meninggal bapaknya, maka beliau pun memegang wasiat bapaknya tadi, minta dilunasi hutang-hutangnya. Subhanallah, sahabat Jabir ini Pak, bukan sahabat yang kaya. Beliau punya 9 orang saudari. Nah, tugasnya menjaga saudari-saudarinya ini. Beliau punya kebun kurma. Nah, inilah harta satu-satunya yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dari sinilah beliau mau melunasi utang-utang bapaknya. Maka kebetulan tiba hari panen kurma itu. Sahabat Jabir bin Abdullah melihat kayaknya nggak cukup ini melunasi hutang-hutang bapakku ini. Bagaimana ini? Maka beliau pun datang kepada Nabi SAW ingin berkonsultasi kepada Nabi. Diceritakan semua itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun, ya, beliau yang menangani kasus masalahnya Jabir ini, beliau kumpulkan orang-orang yang pernah mengutangi bapaknya, mau dibayar utangnya. Nah, sini kata Nabi SAW, panen kurmamu biar saya yang bagi. Subhanallah, karena berkahnya Nabi SAW. Jabir khawatir tadi, ini jangan sampai tidak cukup ini. Beliau berharap mudah-mudahan cukup untuk melunasi hutang-hutang bapakku. Tidak masalah kalau tidak ada sisanya untuk kami, ya Rasul. Tapi mudah-mudahan bisa cukup. Subhanallah, dibagi Rasul satu persatu orang yang pernah ngutangin bapaknya tadi, dan subhanallah ternyata cukup, bahkan bersisa, sehingga Jabir bisa bawa pulang untuk dianya dan saudari-saudarinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersisa wasiat yang berikutnya. Sahabat Jabir ingin menjalankan wasiatnya bapaknya tadi, disuruh menjaga saudari-saudarinya. Nah, beliau melakukan penjagaan yang luar biasa. Dan disebutkan bahwa sahabat Jabir ini karena sudah berusia, ya, saatnya menikah tatkala itu, beliau pun dilematis beliau. Antara mau menikah, tapi kalau menikah nanti bagaimana saudari-saudari saya ini? Dalam keadaan beliau butuh untuk menikah.
Subhanallah, diceritakan Pak dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akhirnya sahabat Jabir bin Abdullah ini menikah. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya orang-orang baru menikah itu kan ya kelihatan dari wajahnya. Berseri-seri terkadang. Baru menikah, Pak. Nah. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jabir, tazawwajta?" Wahai Jabir, kau baru menikah? Kata Jabir malu-malu, beliau menjawab, "Na'am ya Rasulullah, aku sudah menikah." Kemudian ditanya oleh Nabi, "Bikran am sayyiban?" Yang kau nikahi gadis atau perawan? Apa gadis atau janda? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh sahabat Jabir, "Sayyiban." Yang aku nikahi ya Rasul, janda. Kemudian Rasul berkata, "Afala jariyatan tulaibuha wa tulaibuka?" Kenapa kau tak pilih gadis wahai Jabir? Biar kau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Ini anjuran Nabi untuk menikahi seorang gadis. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun menyebutkan alasannya. Kenapa beliau menikahi janda? Karena beliau punya saudari-saudari yang sangat banyak. Ya Rasul, kalau aku nikahi gadis, nah sementara saudari-saudariku ini juga gadis, nanti berkelahi nanti. Nah saya pilih yang janda, yang memang sudah keibuan, supaya juga bisa merawat saudari-saudariku. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mendengarkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mendoakan, "Barakallahu laka." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kamu wahai Jabir. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu masih mengingat pesan bapaknya. Jadi beliau mengingat, ayahku dulu juga berpesan kepadaku untuk aku memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diingat sekali oleh sahabat Jabir. Makanya pernah diceritakan dalam sebuah kisah, Pak, saat terjadi Ghazwatu Khandaq, perang Khandaq. Dinamakan perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, Pak. Nah, karena waktu itu ya, atas dasar usuran sahabat Salman Al-Farisi, beliau sahabat dari Persia, punya pengalaman dulu di sana. Buat taktik perang, digalilah parit-parit itu di sekitar kota Madinah. Itu atas usulan sahabat Salman, maka dinamakan perang Khandaq. Nah, dalam perang Khandaq ini, subhanallah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ya bekerja keras untuk menggali parit-parit itu ya, dalam usaha mereka untuk berperang. Dan disebutkan, Pak, para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena kebetulan ketika itu terjadi musim paceklik, singgahnya sampai 3 hari Nabi dan para sahabat belum makan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan sampai sahabat itu mengikat perutnya dengan batu, Pak. Nabi pun demikian. Dilihat oleh sahabat Jabir, di perut Nabi diikat 2 batu besar untuk menahan rasa lapar. Nah, melihat itu sedih sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak tega melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka beliau pun buru-buru pulang ke rumahnya. Beliau minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah. Kemudian sampai di rumahnya, beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang kau punya di rumah?" Kata istrinya, "Wahai suamiku Jabir, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya gandum yang sedikit ini, dan kita juga punya anak kambing, masih anak kan." Kata sahabat Jabir, "Sembelih kambingnya."
kemudian buatkan roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu dari suaminya, maka buru-buru istrinya sahabat Jabir ini memasak. Nah, kemudian selesai masak, Jabir pun datang kepada Nabi, ingin mengundang Nabi. Ya karena cuman sedikit aja Pak, anakan onta, anak kambing, ya, yang dimasak oleh sahabat Jabir ini. Kemudian beliau pun datang kepada Nabi, mengundang Nabi ke rumah. Kemudian kata sahabat Jabir, wahai Rasul, bawa 2 atau 3 orang sahabatmu. Loh kenapa? Ya yang aku masak ini ya Rasul tidak banyak, sementara sahabat ribuan Pak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi pun tanya, yang kau masak itu Jabir apa? Diceritakanlah oleh sahabat Jabir, yang aku masak ya Rasul, ya aku punya seekor kambing, bukan kambing dewasa, kambing anakan kata beliau. Kambing anakan ya Rasul. Dan aku ada roti lah, seadanya saja. Kata Rasul, kathir wa thayyib. Oh itu banyak itu dan bagus. Wahai Jabir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau pulang ke rumah, kemudian suruh istrimu biarkan daging tersebut ada di tempatnya, ditutup, jangan dibuka. Pesan Rasulullah kepada Jabir. Jabir pun tiba-tiba pulang, buru-buru pulang ke rumah. Tiba-tiba Nabi SAW memanggil seluruh sahabatnya. Dan ketika itu sahabat berjumlah sekitar 1.000 orang. Sekitar 1.000 orang datang ke rumah Jabir radhiyallahu anhu. Melihat rombongan Rasul dan sahabat, Jabir mengatakan, celaka kita. Celaka kita. Ini makanan sedikit wahai istriku, sementara Nabi mengundang 1.000 orang sahabatnya. Bagaimana ini? Kata istrinya, wahai suamiku Jabir, kau sudah kasih tahu kepada Rasulullah? Iya, aku sudah kasih tahu. Terus apa bilang Rasul? Ya Rasul menyuruh aku untuk pulang dulu, kemudian tutup daging tersebut, dan nanti beliau datang. Nah, kata istrinya, kalau begitu tenang saja. Ini Nabi yang bilang ini. Maka datanglah Nabi SAW dan rombongan sahabatnya. Kemudian Nabi sendiri yang membagikan makanan itu Pak, kepada 1.000 orang sahabat. Dan subhanallah cukup, bahkan masih ada sisanya lagi. Sahabat Jabir mengira ini tidak akan cukup ini. Tapi subhanallah, karena berkahnya Nabi SAW, makanan itu diambil tidak habis-habis Pak. Nah, inilah salah satu mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sahabat ini kan banyak ya, kemudian 3 hari tidak makan Pak. Nah kira-kira bagaimana nafsu makan orang yang 3 hari tidak makan ketika itu? Dan ternyata 1 ekor anak kambing cukup, bahkan sisa. Nah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika itu dalam keadaan was-was beliau, tidak cukup ini, tidak cukup. Beliau tidak makan bersama istrinya. Ternyata masih sisa. Kata Nabi SAW kepada Jabir, wahai Jabir, itu daging masih sisa. Kau makan bersama istrimu, dan kalau masih ada sisanya, bagikan lagi kepada tetangga-tetanggamu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sekilas tentang kisah Jabir. Beliaulah yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau termasuk dari sahabat Ansar, sahabat mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Jadi diceritakan oleh sahabat Jabir, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal Al-Ansari Al-Khazraji. Ini sahabat yang bertanya ini. Dia bertanya kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat. Ya Rasul, bagaimana kiranya pendapatmu
jikalau aku menjalankan sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah lebih dari itu ya Rasul, a'adakhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, apabila engkau kerjakan yang seperti itu, engkau akan masuk ke dalam surga. Maka disebutkan qala, sahabat ini mengatakan, wallah, demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a, aku tidak menambah lebih daripada itu. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits ini terdapat beberapa fawaid, beberapa faidah dijelaskan oleh para ulama. Di dalam hadits ini menunjukkan semangat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Nah, ini apa namanya? Salah satu metode pengajaran, soal jawab. Dan itu salah satu metode Nabi dalam menanamkan ilmu kepada sahabat. Makanya tidak jarang Nabi itu menyuruh sahabat bertanya, atau Nabi sendiri yang melontarkan pertanyaan itu. Nah, ini jamaah sekalian, karena memang kata Nabi SAW, soal as-su'al, yakni dawaul ai as-su'al, obat dari kebodohan adalah bertanya. Allah berfirman dalam Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kau tidak tahu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat, sahabat ini datang bertanya kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kiranya pendapatmu kalau aku mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, iya, kamu bisa masuk surga. Subhanallah. Ulama mengatakan hadits ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang mudah, syariatnya mudah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan padanya. Dan sesuai dengan sabda Nabi, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, walay yusyadzad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu, maka bersikap luruslah kalian dan mendekatlah kepadaku. Wa abashiru, dan berilah kabar gembira. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanifiyah, dengan membawa agama yang hanif, yang lurus di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. As-samhah, samhah itu agama yang mudah. Nah, ini jamaah sekalian, makanya syariatnya dipermudah oleh Allah. Lihat Pak, sholat itu mudah syariatnya, ya kan? Allah jadikan sholat itu, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin 5 kali dalam sehari dan semalam. Padahal dulunya awal-awal disyariatkan Islam itu, awal-awal diturunkannya kewajiban sholat, Nabi kan sampai Isra Mi'raj. Nah, yang Allah wajibkan itu bukan 5 sholat, 50 sholat dalam sehari semalam. Bisa dibayangkan bagaimana kalau 50 sholat kita sehari semalam. Nah, yang 5 saja masih banyak yang menelantarkannya, ya kan? Tapi subhanallah, diringankan sampai jadi 5. Tapi nilainya tetap sama dengan 50. Itu sholat. Lihat kemudahannya. Dan kemudian sholat ini
Allah ringankan. Yang tidak mampu berdiri karena sakit boleh dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah kamu dalam posisi berdiri. Kalau tak mampu dengan duduk, kalau tak mampu maka dengan berbaring dirusuk sebelah kanan. Dalam satu riwayat, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau kau tak mampu, maka duduklah dengan berbaringlah dengan terlentang, kemudian salat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kemudahannya lagi, kalau kita misalnya dalam posisi safar, perjalanan jauh ini, nah, maka ada syariat mengqashar salat dan menjamak salat. Yang tadinya 4 rakaat boleh disingkat jadi 2 rakaat. Yang tadinya kita kerjakan waktunya masing-masing sesuai dengan waktunya, boleh digabung dijamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isya. Subhanallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru sholat itu. Bagaimana dengan yang lain? Naam, yang lain juga begitu. Zakat Allah wajibkan tidak kepada semua orang yang punya harta. Itu pun yang Allah minta 2,5% atau 1/40 dari harta yang kita miliki, dan harus mencapai nisab dan berlalu 1 haul. La zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat sampai dia berputar selama 1 tahun. Allah syariatkan, Allah wajibkan untuk mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta kita. Jiwa kita ini banyak kotornya, Pak. Disucikan dengan zakat. Kita keluarkan zakat. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian puasa Ramadan. Dalam setahun hanya 1 Ramadan saja, 1 bulan aja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan. Iya, beserta dengan ganjaran pahala yang sangat banyak. Nah, puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bebankan bagi orang yang sakit. Boleh berbuka. Orang yang safar juga boleh berbuka, nanti diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan safar, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia qada, dia ganti di hari yang lain. Kemudian ada keringanan bagi wanita yang hamil dan menyusui, ya, untuk tidak berpuasa. Orang tua yang sudah tua renta, sudah tidak sanggup lagi berpuasa, boleh cukup bayar fidyah saja. Ini keringanan-keringanan. Maka sesuai dengan sabda Nabi, innad dina yusrun. Agama ini mudah. Nah, tetapi agama mudah jangan dipermudah-mudah. Ada juga orang itu, "Oh, Ustaz, kan agama itu mudah. Tidak masalah kita sholat, tidak sholat subuh dulu." Agama mudah. Nanti sholat subuhnya jam 9 aja. Nah, ini namanya mempermudah-mudah agama. Agama itu mudah, tetapi manakala kita jalankan sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita akan dapati itu kemudahan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat ini, walaupun di dalam hadits ini tidak disebutkan zakat, tidak disebutkan haji. Loh, kenapa? Ulama membahas, ulama mengatakan karena boleh jadi ada kemungkinan Nabi tahu ini sahabat miskin dan beliau belum sanggup bayar zakat, makanya Nabi tidak sebutkan zakat. Nah, terus haji bagaimana? Kenapa tidak disebutkan? Ulama mengatakan ini hadis di awal-awal Islam, sementara haji disyariatkan nanti di tahun ke-9. Boleh jadi haji ketika itu belum diwajibkan. Karena yang namanya syariat Islam itu kan turun, Pak, tidak langsung sekaligus. Sholat aja itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ke-10 setelah kenabian, bukan 10 Hijriah, 10 di tahun setelah kenabian. Masih di fase Mekah tatkala itu. Jadi 10 tahun Nabi belum mengerjakan sholat 5 waktu seperti sekarang ini. Nah, apa yang didakwahkan Nabi? Tauhid. Mendakwahkan tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Nah, ini Nabi tanamkan dulu keimanan itu, Nabi tanamkan dulu tauhid itu. Setelah mantap tauhidnya, baru di tahun ke-10 turun syariat solat.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puasa di tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berangsur-angsur. Nah, makanya tidak disebutkan. Kenapa? Tidak disebutkan zakat, tidak disebutkan haji. Boleh jadi ketika itu belum diwajibkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maksudnya menghalalkan yang halal, aku yakini kehalalannya dan aku kerjakan itu. Aku haramkan yang haram, aku yakini keharamannya dan aku jauhi yang haram itu. Jadi bukan hanya sekedar menjauhi. Kalau kita mau menjauhi yang haram dengan niat ibadah kepada Allah, kita menjauhi yang haram dapat nilai pahala. Sebab ada juga orang yang menjauhi yang haram bukan karena meyakini haram, tapi karena tidak mampu melakukannya. Nah, ini tidak dapat pahala kalau yang begini. Nah, dia bisa dapat pahala kalau dia tinggalkan dan ada niat. Ada niat di dalam hatinya, itu haram, saya harus menjauhinya. Nah, sehingga dia menjauhinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.